Berikutnya, ini karena waktu beliau berdua ini Pak Said dan Pak Din ini waktunya terbatas, jadi ini juga ya sampai jam 2. Ini yang Muktamar Muhammadiyah ini nanti harus menjawab masalah-masalah krisis moral, korupsi, terorisme dan sebagainya, masalah-masalah keseharian. Monggo Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya kalau Muhammadiyah pembukanya cukup pendek saja. Kalau panjang-panjang nanti jamaahnya padahal bukan doa amin. Amin. Karena tidak mengerti yang kita baca. Ini luar biasa narasumber pertama Kiai Haji Profesor Dr. Agil Siraj menjelaskan tentang Islam Nusantara tadi. Saya sangat antusias mengikuti, mengingat saya waktu kecil dulu berada di suasana NU gitu. Jadi sebagian tadi itu, dan itu sekaligus membedakan saya dengan Kiai Agil. Saya pernah NU baru Muhammadiyah. Kiai Agil nggak pernah Muhammadiyah, langsung NU. Ya. Dan juga luar biasa beliau ini ya. Bisa menghafal silsilah sampai ke Nabi Adam dan malaikat Jibril tadi itu. Dan saya tadi mencatat kalau itu persyaratan jadi ketua umum PBNU mungkin nggak ada petandingnya ya. Mungkin calon-calon lain nggak sanggup. Nah kebetulan di Muhammadiyah tidak disyaratkan demikian gitu. Bahkan saya terus terang siapa kakeknya Ahmad Dahlan sudah nggak tahu gitu. Saya kira Gus Ipul juga siapa buyutnya juga nggak tahu gitu. Cuma kalau di Muhammadiyah itu yang penting kita punya iPad tuh. Punya Android. Sehingga kalau saya ditanya siapa silsilah ke atas tadi itu nggak tahu langsung, tapi saya bisa tanya Ustadz Google saja gitu. Tapi itu saya kira penting ya sebagai sebuah apresiasi kepada masa lampau. Termasuk pula apresiasi, rekognisi, iktiraf, apresiasi kita kepada proses Islamisasi di Nusantara ini yang sekira tanpa Wali Songo, sekarang ada Wali ke-10 tadi. Tapi karena ini masa lampau terbatas kepada yang 9, itu mungkin belum tentu kita menjadi pemeluk Islam gitu. Dan oleh karena itu saya kira tidak boleh seorang pun yang menafikan itu. Cuma pertanyaan anak mudanya begini, kalau sudah begitu so what gitu loh gitu. Nah so what gitu loh itulah pertanyaan penting bagi umat Islam, yaitu orientasi ke depan, tidak sekedar orientasi ke belakang. Jadi proses pembudayaan, kalau tidak budidaya Islam, akulturasi Islam dengan Indonesia semacam itu ya, sesuatu yang niscaya, dan itu terjadi di banyak wilayah yang kemudian bisa melahirkan pengejawantahan budaya yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah, sehingga ada Indonesian Islam, ada Persian, Iranian Islam, Turkish Islam. Itu lebih pada manifestasi kultural. Saya termasuk yang sangat apresiatif terhadap pikiran semacam itu. One Islam but many cultural manifestation. Ini mohon maaf kalau istilah-istilah Arab saya kurang menguasai gitu, karena belajarnya di Amerika gitu. Bukan, ya karena di Amerika nggak diharuskan demikian gitu. Ya. Waktu kita belajar di Amerika itu tidak perlu punya banyak buku, tapi yang penting punya katalog.
Dan kalau kita punya katalog, bisa kita masuk ke semua buku itu. Saya dengan Profesor Syafiq ada satu seminar, hanya satu semester tentang Al-Ghazali. Hebatnya profesor di Amerika, tidak mengajarkan Al-Ghazali dari A sampai Z, dari buku yang pertama dan sebagainya. Ada 108 buku Al-Ghazali. Kebetulan yang ada di perpustakaan Yusel itu 98, dan kita pernah fotokopi semua. Tapi ketika kita masuk di katalog dari Al-Munqidh Minad Dhalal, karya Al-Ghazali itu pintu, jendela, sehingga kita bisa menatap dunia Al-Ghazali secara luas, ya. Sehingga pengetahuan makro, general dan komprehensifnya bisa kita peroleh. Namun diajarkan setelah itu apa? Apa makna Al-Ghazali bagi globalisasi? Apa makna Asy'ari, Maturidi bagi globalisasi dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini, karena tadi saya diminta menjelaskan Muhammadiyah, ya, Islam berkemajuan adalah sebuah visi keislaman yang bertolak dari pemahaman bahwa Islam itu punya watak universal yang sangat kuat, rahmatan lil alamin. Maka dia mengatasi faktor-faktor lokal dan partikular. Dia transcend ke arah yang bersifat universal tadi itu, tapi tidak berarti meninggalkan partikular. Partikularitas dan lokalitas itu sekunder. Yang primernya adalah nilai universal Islam itu sendiri. Maka kalau dikaitkan dengan dimensi, ada 3 dimensi, dulu hanya 2, dimensi ruang, dimensi waktu. Kita tidak boleh terfokus kepada kedua atau salah satu 2 dimensi tadi itu. Dimensi ruang akan melahirkan kita pada lokalitas, partikularitas, atau dimensi waktu juga. Kita berada pada penggalan-penggalan sejarah, seperti hanya pada masa lampau, lantati al-ayyamul lati madat, masa lampau, tapi ke depan. Karena wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan oleh karena itu dia menekankan pada dimensi ketiga, yang namanya dimensi gerak. Jadi bukan dimensi ruang terbatas, dimensi waktu, dimensi gerak. Ketika kita mengambil dimensi gerak, ada kemungkinan kita melakukan lompatan yang sebenarnya an-nazam, ya, mutakallim, ya Ibrahim an-Nazam dan banyak pengikutnya, termasuk para ulama dan pemikir yang pada garis Mu'tazilah, yang kemudian juga Syiah, Ismaili, yang berjasa di dalam pengembangan Islamic Sciences, Islamic Civilization, peradaban Islam. 90% orang Persia itu. Dia sudah mengisyaratkan yang sekarang ada dalam bahasa modern itu quantum leap, lompatan gitu, tafrah. Menurut An-Nazam, menurut yang modern itu sebenarnya mengikuti An-Nazam itu. Ada lompatan-lompatan yang itu mungkin kita ciptakan dengan syarat kita berorientasi pada dimensi gerak tadi yang melintasi ruang dan waktu. Nah, Muhammadiyah memilih Islam berkemajuan berangkat dari pemikiran terhadap Islam seperti itu. Dan ini juga bukan baru. Sejak kelahirannya Ahmad Dahlan menggagas, dan istilahnya Islam berkemajuan gitu. Bung Karno pun mengikutinya di bawah bendera revolusi. Beliau menulis Islam yang akan kita usung pada Indonesia merdeka nanti adalah Islam yang berkemajuan. Sekarang kita ingin beri tafsir baru dari itu. Tapi yang paling jelas, istilah-istilah yang boleh jadi kita munculkan ini mohon juga dipahami, tidaklah dipandang secara atau sebagai sesuatu yang reduksionis. Saya dengar kritik kepada kedua-dua kita ini. Islam itu ya Islam saja gitu. Nggak usah dibeli predikat di belakang apa-apanya, karena begitu kita beri predikat menjadi penyempitan, menjadi reduksionis. Jadi Islam saja, padahal dengan kata saja sudah mereduksi juga itu. Tidaklah demikian. Ada keperluan untuk komunikasi antar manusia, kita menampilkan predikat sebagai aksentuasi. Tadi Ki Agil juga menyebutnya sebagai khasa'is, dan itu berarti berhubungan dengan ideologi. Seperti buku saya tutup khasa'is
at-tasawwur al-islami wa muqawamatuhu gitu. Jadi peletakan kerangka ideologis. Dalam bahasa Inggrisnya namanya world view. Saya kira pada tingkat tertentu Al-Quran mensyaratkan wijhah, walikulli wijhah huwa muwalliha, masing-masing punya wijhah yang masing-masing kelompok mengacu kepadanya. Wijhah NU Islam Nusantara, wijhah Muhammadiyah Islam berkemajuan, masing-masing mengacu. Nah, saya ingin letakkan bahwa itu bukan dan tidak selalu berarti sesuatu yang berbeda, walaupun tidak harus sama, tapi tidak berarti tidak ada perbedaan gitu. Tetapi bersifat komplementer saja. Sehingga itu adalah as a matter of choice, pilihan. Dan biasanya sejarah lah nanti yang akan membuktikan bukan mana yang benar, tapi mana yang laku. Nah, cuma persoalan laku tidaknya sekarang kalau globalisasi itu tidak soal kuantitas, bukan soal jumlah. Era globalisasi bahwa ada gium, no longer number counts. Tidak lagi angka yang berbilang, tidak lagi angka yang berhitung, tapi quality counts. Dan itu Al-Quran. Kam mim fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Kelompok minoritas pun bisa memenangkan perlombaan. Jadi ini persoalan kualitas, dan oleh karena itu pada Islam berkemajuan ya, ini karena Muhammadiyah sekarang menerima saja dari Ahmad Dahlan itu. Menarik, ada video ya yang beredar di media sosial. Ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu kakek ya. Maka sesungguhnya antara NU Muhammadiyah bersaudara, dan seharusnya demikian gitu. Maka berlakulah sesama ormas Islam tidak boleh saling mendahului, kecuali sekali-kali beda Idul Fitri. Nah, ini konvergensi. Memang banyak sejarawan melihat kelahiran NU Muhammadiyah dulu tahun 12, NU 14 tahun kemudian seperti tesa dan antitesa ya. Aksi dan reaksi. Pada tingkat tertentu ada benarnya juga ya. Mungkin NU yang datang belakangan bereaksi pada Muhammadiyah ya. Maka kalau tema ini dibaca dan atau versus sama itu. Islam Islam nuansa Nusantara versus Islam berkemajuan. Yang nyerang itu yang di atasnya. Islam versus kalau dipakai dan juga demikian ya. Nah, kalau melihat faktor historis semacam itu ada benarnya. Tapi kan itu sejarah, tidak harus dilanjutkan. Bisa nggak kita jadikan sebagai sintesa itu? Maka ketika waktu muktamar ini menjadi wacana publik, sesungguhnya Muhammadiyah sudah setahun yang lalu mengumumkan, mungkin Jawa Pos kurang gencar aja itu, bahwa Muhammadiyah tanggal 3 sampai 7 gitu. Dan saya tanya kawan-kawan PBNU, belum katanya, yang ada di MUI itu Mas Selamat gitu. Ternyata kami September sempat gitu. Tapi kemudian berubah tanggal wah ini kok berhimpit. Saya langsung mau menelpon ke Yakil, gimana kalau muktamar kita gabung saja gitu. Dan kita cari tempat tengah. Jadi bukan Jombang, bukan Makassar, yaitu di Pulau Bawean atau Pulau Madura gitu. Ya tapi saya kira kemudian Muhammadiyah rapat pleno khusus. Oke, nggak apa-apa lah kita ngalah ya demi saudara supaya saya bisa hadir di muktamar NU. Dengan sekarang nggak bisa hadir di pembukaan karena tanggal 1 sudah sidang tanwir gitu. Tapi ada kesulitan juga. Ya udahlah kalau gitu masing-masing. Jadi sekiranya menarik juga nih. Apalagi ada gagasan masing-masing Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Jadi kembali kita ingin lihat pada watak Islam sebagai dinul hadarah yang kalau dicari di dalam Al-Quran, Al-Hadis banyak juga yang bisa kita sandarkan sebagai agama kemajuan. Itu alasan teologisnya, mungkin nggak perlulah ayat-ayat itu. Tapi juga ada alasan sosiologis. Dunia Islam dan umat Islam Indonesia itu tidak cukup memiliki infrastruktur kemenangan, tidak cukup memiliki infrastruktur kemajuan. Kita hanya memiliki kebesaran kuantitatif, tapi tidak memiliki kebesaran kualitatif. Akan terkalahkan oleh kelompok yang lain, sebagaimana tadi ayat
kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Sehingga kita dilecehkan oleh para pengamat Wertheim apa siapa dari Belanda, umat Islam Indonesia ini hanyalah majority group with minority mentality. Kelompok mayoritas tapi dengan mentalitas minoritas. Mentalitas minoritas itu okol, tidak siap bersaing dan bertanding. Apa yang gejala di seputar kasus Tolikara itu sangat-sangat menjelaskan bahwa kita berada pada posisi mentalitas minoritas itu. Atau siapa? Emerson ya. Ini terpaksa kutipannya juga bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Arab ya. Mengatakan Muslim Indonesia hanyalah creative minority within numerical majority. Hanya minoritas kreatif yang kreatif di dalam kemayoritasan bilangan. Ini harus diubah. Harus diubah. Gimana klaim kita khairu ummah, ya'lu wa la yu'la alai dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kalau tanpa sebuah visi keislaman yang juga bisa menggerakkan kemajuan. Kira-kira itu adanya argumen Muhammadiyah mengapa itu dipilih gitu. Dan tentu harus diterjemahkan ya, pada strategi kebudayaan, pada berbagai aspek dan sektor gitu. Dan juga pada bagaimana sebuah proses manajemen yang modern, yang baik untuk itu semua. Dan pada hemat saya, karena waktu, inilah yang bisa memajukan Indonesia. Karena Indonesia sejatinya menurut cita-cita nasional itu juga mengusung negara berkemajuan. Walaupun tujuan bernegara itu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Muhammadiyah memberikan tafsir kontekstual menjadi Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.